Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos, sebagai dosen sejarah dakwah. Semoga beliau diberikan kesehatan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya juga ingin memperkenalkan diri, Muhammad Rizky Mahmudan, mahasiswa KPI 2017. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah. Semoga bermanfaat. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sementara makna dalam arti sempit, ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi. Ketika penelitian berlangsung, ruang lingkup dapat dimaknakan sebagai batasan masalah yang dipakai, jumlah subjek yang diteliti, materi yang dibahas, luas tempat penelitian, dan lain-lain. Ruang lingkup atau batasan penelitian ini sangat penting sebab bisa berpengaruh terhadap keabsahan dari sebuah penelitian. Sedangkan pada arti yang khusus, ruang lingkup merupakan sebuah metode untuk pembatasan ilmu yang dikaji. Contohnya adalah ilmu filsafat mempunyai cakupan filsafat dasar, filsafat ontologi, filsafat epistemologi, filsafat aksiologi, hermeneutika, logika, etika, dan estetika. Agar bisa memahami dari sebuah ruang lingkup, Anda harus mencari pengertian dari segi terminologi atau penjelasan batasan atau skop dari sebuah inti materi yang akan dikaji. Adapun fungsi mempelajari sejarah dakwah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Yang keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang kelima, untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Semenanjung Arab merupakan semenanjung terbesar di dunia, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir dan stepa. Badriyatim dalam historiografi Islam memaparkan, menurut pernyataan para sejarawan, semenanjung Arab pernah ditempati oleh dua komunitas bangsa Arab. Pertama yang dikenal dengan sebutan Arab Ba'idah, yaitu bangsa-bangsa Arab yang menempati semenanjung Arab jauh sebelum Islam datang. Jauhnya jarak tersebut berakibat pada sulitnya mengungkap sejarah mereka secara rinci dan lengkap. Referensi sejarah tentang eksistensi keberadaan mereka sangat sulit ditemukan. Kita dapat mengetahui sejarah mereka dari keterangan kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil, Al-Quran, dan ungkapan syair-syair jahiliyah. Di antaranya adalah kaum Ad, Thamud, Judais, Amlak, Ashab, Aras, dan penduduk Madian. Kini keberadaan mereka telah musnah. Yang kedua, bangsa Baqiyah. Bila dilihat dari asal-usul keturunan, bangsa ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu Qotaniyun dan Adnaniyun. Nenek moyang Qotaniyun berasal dari Yaman. Garis keturunan ini sampai pada Takton al-Yamani. Dalam kitab Taurat disebut Yakzan. Sedangkan Adnaniyun, nenek moyang mereka Adian yang berasal dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Mulanya golongan Adnaniyun menempati wilayah utara dan Qotaniyun di wilayah selatan. Tapi karena kebiasaan mereka yang hidup nomaden, berpindah dari wilayah ke utara ke selatan atau sebaliknya. Akhirnya dua golongan itu membaur. Menurut Philip Kahiti dalam History of the Arabs, di antara fenomena sosial yang menonjol dalam kehidupan masyarakat Arab adalah kebanggaan terhadap kelompoknya masing-masing. Sistem sosial mereka dalam memperhitungkan keturunan mengikuti garis bapak atau patriarkal, sehingga di setiap akhir nama diikuti dengan penyebutan nama bapaknya. Hal ini menunjukkan kebanggaan terhadap nenek moyang dan dari kabilah apa mereka berasal.
Suatu kabilah berdiri sebagai pemerintahan kecil yang politiknya berasal dari kesamaan fanatisme. Suku kabilah adalah sekelompok klan yang sedarah. Klan atau kaum terdiri dari sejumlah keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu dan membentuk hai. Untuk mengawali nama rumpun mereka menggunakan gelar banu. Setiap anggota kabilah menganggap keluarga sedarah atau sama lainnya, sehingga kekayaan alam seperti air, rumput, dan ladang yang berada di sekitarnya adalah milik bersama. Ikatan keluarga dan kekerabatan suku tersebut sangat kuat, adalah musibah paling besar bagi mereka dengan putusnya keanggotaan dengan sukunya. Tidak ada istilah raja atau malik bagi orang-orang Arab pra-Islam kecuali untuk merujuk pada penguasa-penguasa asing. Syekh adalah sebutan bagi setiap ketua klan yang dipilih dari anggota senior dalam klannya yang bijak dalam pejangannya dan berani serta pemurah. Adapun dalam masalah militer dan hukum, ia harus berkonsultasi dengan dewan suku dan tidak memiliki otoritas mutlak. Ibnu dalam Muqaddimah mengungkapkan bahwa gurun pasir yang gersang serta kondisi lingkungan yang mengitari masyarakat Arab tidak mungkin tidak berpengaruh pada watak penduduknya. Tidak heran jika mereka terkenal dengan kekerasan dan kekejamannya. Seperti yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun mengenai pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter manusia. Lingkungan yang panas dan tandus menumbuhkan watak keras dan pantang menyerah bagi masyarakat yang mendiaminya. Namun, di balik kerasnya watak mereka juga memiliki sifat ramah dan menghormati tamu. Demikian juga Asghar Ali mengungkapkan dalam Asal-Usul dan Perkembangan Islam, watak keras, ketabahan, dan keuletan adalah keistimewaan mereka, sedangkan kurangnya disiplin dan menghormati kekuasaan merupakan kekurangan mereka. Kerasnya watak mereka juga dipengaruhi oleh semangat kesukuan dan menjaga harga diri individu serta kabilahnya. Kerap kali peperangan terjadi antara kabilah disebabkan masalah sepele yang terjadi antara anggota kabilah tertentu dengan anggota kabilah alin atau karena memperebutkan kekayaan alam terutama air. Peperangan itu mengalihkan perhatian mereka dari memikirkan kebudayaan dan pekerjaan yang lain. Adanya kelas masyarakat merupakan fenomena lain dari kehidupan sosial bangsa Arab. Kaum bangsawan selalu diprioritaskan dan dihormati. Sebaliknya, kaum bawahan dikucilkan dan diperlakukan seperti budak. Di samping keberadaan orang-orang Arab Baduy yang tinggal di pedalaman dan masih berada pada taraf permulaan perkembangan budaya, penduduk Arab yang mendiami pesisir Jazirah Arab lebih berbudaya dan sejarah mereka lebih dapat diketahui. Letak geografis Jazirah Arab yang berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara Syam dan Samudra India menjadikan kehidupan ekonomi mereka bertumpu pada perdagangan. Yang ketiga, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidun adalah wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus. Mereka adalah waris kepemimpinan Rasulullah selepas kewafatan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para tokoh ini merupakan orang-orang yang arif bijaksana, jujur, dan adil dalam memberikan keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Pada saat pelantikan mereka dibuat secara syuro, yaitu perbincangan para sahabat atau pilihan khalifah sebelum. Selepas pemerintahan ini, kerajaan Islam diganti oleh kerajaan Umayyah. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau, lanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Adapun Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam yang dimaksud terdiri dari 4 orang sahabat sebagai berikut. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar yang memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab yang memerintah 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Keempat khalifah di atas bukan saja berhasil dalam melanjutkan risalah Islam dan menegakkan tauhid, tetapi juga menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia ini. Dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus berperan sebagai seorang khalifah. Kondisi mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah, karena pada masa Rasulullah sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Khulafaur Rasyidin hanya tinggal meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Namun masih banyak umat yang belum menerima Islam sebagai agamanya.
seperti orang-orang Quraisy dan Yahudi, sehingga mad'u pada Khulafaur Rasyidin bercorak ijabah dan ummah. Adapun materi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah akidah, syariah, dan muamalah. Adapun akidah dengan cara mentauhidkan atau mengesahkan Allah, sedangkan syariah dengan diajarkannya tata cara tentang berwudu, sholat, dan membaca Al-Quran. Sedangkan muamalah yaitu dengan ditetapkannya zakat bagi orang-orang muslim yang diserahkan kepada Baitul Mal dan pajak bagi orang-orang non-muslim. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan masa kekerajaan, di mana pada waktu itu merupakan masa pemerintahan kerajaan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pemerintahan dilakukan secara monarki, herdetis atau pergantian pemimpin dilakukan secara turun-menurun. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun. Dari tahun 661 sampai 750 Masehi, dan selama pemerintahan Bani Umayyah telah berkuasa sebanyak 14 khalifah. Di antara para khalifah yang memiliki jasa besar dalam dinasti Bani Umayyah antara lain, yang pertama Muawiyah ibnu Abi Sofwan, yang kedua Abdul Malik ibnu Marwan, yang ketiga Walid ibnu Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz, yang kelima Hashim ibnu Abdul Malik. Ekspansi-ekspansi yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, perluasan ke wilayah barat. Armada Muawiyah, setiap pulau yang dilewati di Laut Tengah berhasil ditaklukkan satu persatu seperti Pulau Rhodes, Pulau Kreta, dan juga diserangnya pulau-pulau Sisilia dan pulau-pulau Arwat. Ini adalah pulau yang terdapat di sebelah barat Laut Marmora. Yang kedua, perluasan ke wilayah Afrika Utara. Musa bin Nusair mencapai Atlantik dengan kekuatan besar. Dia juga menaklukkan Tanjah dan kota Septah yang terletak di pantai Afrika paling utara yang sebelumnya takluk kepada Raja-Raja Goth. Yang ketiga, ekspansi ke Spanyol. Tariq bin Ziyad menaklukkan kota Cordova, Granada, dan Toledo. Kemudian Musa bin Nusay juga bertolak ke Spanyol untuk bahu-membahu dengan Tariq menaklukkan kota-kota Spanyol. Dia berhasil merebut kota Karma. Musa melanjutkan perjalanan ke kota Toledo dia sehingga bertemu dengan Tariq. Kemudian pasukan Musa dan Tariq melanjutkan perjalanan ke utara dan berhasil menaklukkan kota Barcelona dan Saragossa. Daerah-daerah Aragon dan Castilla pun bertekuk lutut pada mereka. Pasukan Islam terus menuju ke timur laut sampai ke Gunung Pirenia. Yang keempat, perluasan wilayah ke timur. Dengan hancurnya pasukan Dahar, maka terbentanglah jalan Muhammad bin Qasim dan pasukannya menguasai seluruh Sind sehingga sampai ke Kashmir. Oke, sekian dulu dari saya, dan di sini saya mau menekankan lagi bahwasanya dan kesimpulan yang perlu diperhatikan dan diingat dan mungkin bisa dicatat bahwasanya fungsi mempelajari sejarah dakwah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Dan yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar dan mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Setting sosial bangsa Arab sebelum Islam, yang dimana Arab merupakan bangsa terbesar di dunia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir dan stepa. Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video ini sampai di menit ini. Buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, aku ucapin terima kasih dan aku doain agar kalian yang menonton video ini bisa dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, terutama untuk dosen saya, Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos. Semoga beliau sehat dan dilancarkan segala rezekinya. Dan saya tekankan lagi bahwa di sini saya berusaha menyelesaikan tugas yang saya rangkum dari berbagai macam sumber dan sangat bisa memungkinkan bahwasanya terdapat kesalahan atau terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau banyak kekurangannya. Di sini saya mempersilahkan buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa diberikan saran dan diluruskan. Sebagaimana jika menemukan kesalahan saya, maka tunjukkanlah jalan di mana yang benarnya atau yang valid. Karena di sini saya merangkum dari berbagai macam sumber dan saya kembangkan sendiri agar video ini dan tugas ini dapat terselesaikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya harap video ini dapat bermanfaat mungkin di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau di tugas selanjutnya.